Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Margin dalam podcast Bisikin Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, jangan lupa pantengin terus podcast ini dalam channel YouTube kami di Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga. Tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis THT yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk, langsung kita kepoin. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, kabar saya selalu baik, berusaha untuk selalu baik. Wah, luar biasa. Dokter izin memperkenalkan diri, saya Yeah. Margin ya dok. Dokter, sebelum dokter membahas hal-hal yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, dokter mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dok ke sahabat Rajak semua. Oke. Silakan dokter. Terima kasih. Nama saya Richard Nanlohi, dokter THT di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Oke, baik sahabat Rajak, kali ini kita akan membahas seputar earphone. Apakah merupakan teman setia ataukah ancaman untuk pendengaran? Ya dok ya? Iya, betul. Baik. Topik menarik ya. Iya, dokter, kita ketahui ya dok ya bahwa akhir-akhir ini gitu bahwa penggunaan earphone itu semakin marak ya dok. Iya. Setiap kalangan itu hampir sudah mencoba mungkin menggunakan earphone ya dok ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, sebenarnya apakah penggunaan earphone itu dalam intens setiap hari gitu aman nggak sih dok? Nah begini, kalau di era modern hal-hal yang baru apalagi tidak bisa kita sangkal, pasti orang akan antusias, apalagi manfaatnya mungkin juga pasti ada. Nah, mungkin kita harus secara bijaksana saja menggunakan earphone. Dalam kerjaan kita sehari-hari, apalagi dengan adanya anjuran untuk beberapa instansi, terutama instansi pemerintah, kan juga ada istilah work from home, otomatis kan penggunaan earphone akan ada gitu ya. Jadi sampai saat ini mungkin penggunaan secara intens pun masih dalam kategori aman begitu dok? Nah, ini dalam kategori aman dalam tanda kutip ya, karena pasti ada batasannya. Berapa lama penggunaannya, volumenya berapa tinggi gitu ya, itu akan sangat berpengaruh pasti ya. Aman namun tetap ada batasannya. Iya betul, betul. Baik, oke dok. Kalau misalnya kan itu tadi dokter membahas penggunaan earphone secara intens, dicontohkan terkait dengan orang-orang yang melakukan aktivitas work from home. Nah, sekarang juga lagi marak nih dok, kayak olahraga kan, marak banget kan sekarang. Kita sebut ada yang lari culture atau apalah itu dok ya. Betul. Nah, itu tuh identik sekarang kalangan-kalangan yang lagi gemar olahraga itu ya sama dok menggunakan earphone ya dok ya. Nah, kalau kita lagi olahraga terus sambil mendengarkan musik by earphone itu bagaimana menurut dokter? Nah, kebetulan saya juga seorang olahragawan ya, terus khususnya lari gitu ya. Luar biasa. Jadi gini, mungkin kalau soal bahayanya, pertama yang paling bahaya itu kalau kita olahraganya tidak di tempat khusus yang aman, artinya kebanyakan kan sekarang banyak orang pengen olahraganya dengan di jalanan umum yang ada, apalagi ada fotografi yang profesional kayak gitu, otomatis akan pengen se-culture mungkin gitu ya, termasuk dengan penggunaan earphone gitu ya. Nah, yang bahayanya kalau volumenya terlalu besar sehingga perhatian kita teralihkan, suara-suara orang lain atau motor atau mobil yang memberitahu bahwa memang kita terlalu ke tengah akan tidak terdengar. Dan saya sendiri pernah ditabrak. Wah.
karena penggunaan earphone tersebut. Kemudian salah prediksi waktu nyebrang jalan sih ya. Jadi pertama itu yang bahayanya. Bahaya yang kedua ya untuk soal pendengaran mungkin kita akan bahas lebih lanjut itu ya tentang berapa volumenya, berapa lamanya mungkin itu ya. Kalau diperkenankan saya akan menerangkan. Boleh gitu. langsung aja dong. Begini. Penggunaan dari kalau tadi penggunaan earphone untuk olahraga ya boleh-boleh aja tadi dengan hati-hati dengan asal perhatian kita tidak teralihkan. Pertama mengenai volume, kalau kita penggunaan earphone biasanya yang saya tahu itu earphone terlepas dari berbagai merek ya itu volume maksimalnya antara 100 sampai 120 desibel. Mohon maaf, kita berbicara seperti begini itu sekitar 60 desibel. Yang dianjurkan menggunakan earphone itu sebagusnya 60% dari volume maksimal tadi. Ya. Jadi kurang lebih volumenya antara 70 sampai 80 desibel. Dan WHO pun sangat menganjurkan suara yang aman itu sekitar 80 sampai 85 desibel. Dan mesti diingat bukan hanya kekerasannya juga, volumenya, mesti diingat lama intensnya kita pakai juga. Lama yang pakainya kurang lebih untuk volume 60% yang tadi, itu maksimal, atau berarti kan 80 desibel maksimal, itu sekitar 8 jam per hari. Termasuk orang-orang yang kerja di tempat berisik juga, kalau 80 desibel, bagusnya 8 jam per hari, atau 40 jam dalam seminggu gitu. Kasih kesempatan telinga juga untuk beristirahat. Jadi untuk gampangnya tadi 60%, jadi 60-60 lah. 60%, kemudian juga lamanya bagusnya sih setiap 1 jam atau 60 menit. Kasih kesempatan telinga beristirahat dulu. Kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Jangan menggunakan suara dulu gitu ya. Bukan berarti ntar kita udah nggak pakai earphone, tapi kita dengerin musik di luaran juga yang sama volumenya kayak earphone ya, sama telinganya juga nggak beristirahat. Jadi untuk singkatnya 60% dari volume earphone, kemudian 60 menit lamanya. Kasih kesempatan telinga beristirahat. Ya. Jadi memang tetap ada batasannya. Ada batasannya, betul, betul. Dokter. Nah, sahabat Rajak, semoga ini akan menjadi manfaat untuk sahabat Rajak semuanya, bahwasannya penggunaan earphone memang boleh tetapi tetap pada batasannya. Baik, dokter. Tadi dokter bilang bahwa maksimal mungkin di 8 jam ya dok ya penggunaan earphone dengan range 60% dari volume earphone. Iya, betul, betul. Nah, kalau misalnya 8 jam itu kalau maksimal rata-ratanya, rata-rata seharinya. Tapi tetap dalam satu kali pemakaian tanpa istirahat, tetap harus ada 60 menit. Harus ada istirahatnya. Nah, kalau kita lagi tidur dok, itu juga kan ada mungkin sebagian orang yang memang pada saat tidur itu harus banget nih dengerin musik seperti relaksasi, mungkin dok suara-suara seperti itu. Dan kalau range orang tidur kan itu juga agak panjang ya dok, apalagi dia tidur kita yang nggak kebangun mungkin akan yang lelap ya akan terus aja gitu. Itu gimana menurut dokter? Ya tadi balik lagi kalau tidur memang nyaman gitu seperti tadi relaksasi, kitanya juga mungkin tidurnya mimpinya akan lebih indah. Tapi ingat tadi penggunaannya maksimal 1 jam dengan 60% itu dari volume earphone. Bisa nggak kita mengatur tiap 1 jam kita bangun? Tidak kan? Juga. Ya, jadi intinya bukan dari situ. Jadi kedua, kalau kita mendengarkan musik udah terbiasa, kalau supaya kita tidur nyenyak, kan tidak perlu pakai earphone, yang penting musiknya kan. Nah, berarti kan bisa dengan cara lain, dengan taruh mungkin di sekitar kita, pakai speaker, tapi dengan batasan tadi berapa desibelnya itu yang kita masuk ke telinga.
Walaupun tadi mesti ingat, di telinga pun ada otot-otot kecil yang memantulkan suara yang terlalu kencang supaya nggak masuk langsung. Oh, ada penghalangnya dulu nih. Iya, Ya, betul. oke. Tapi dia juga akan kelelahan. Waktu kita tidur, dia juga pasti akan ikut tidur. Pengen tidur juga gitu, ya, pengen Dok, ikut ya? tidur juga. Oke. gitu. Jadi lebih dianjurkan mungkin kalau kita dalam posisi tidur, mungkin mendengar musiknya atau suara-suara relaksasi itu mungkin dengan perangkat yang lain Iya, ya, Dok, betul, perangkat yang lain yang Oke. non earphone. Oke, Iya. baik. Oke, dokter. Nah, sekarang gimana atau ada nggak sih, Dok, tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai jika memang telinga seseorang itu yang sering menggunakan earphone itu ya sampai terdampak gitu, Dok? Ya, otomatis kan ya berhubungan dengan suara. Kalau berhubungan dengan suara, ya otomatis gangguan pendengaran ya. Oke. Nah, seperti gangguan pendengarannya itu mesti kita waspadai. Earphone atau suara itu membuat kita terlena. Jadi dia akan merusaknya dalam jangka panjang. Oh, enggak yang kita pakai sekarang besok langsung ada dampaknya, Iya, enggak ya, Dok, betul. ya? Nggak Oke. kayak kita makan sambal langsung pedas gitu ya, nggak bisa kayak begitu. Kecuali kalau itu bunyi ledakan. Kalau suara-suara yang kita dengar itu sehari-hari, ya itu ngerusaknya jangka panjang sehingga orang terbiasa. Oke. Kalau terbiasa itu jadi kurang bagus. Jadi kita mesti membiasakan hal yang benar, tapi jangan membenarkan yang biasa. Nah, biasanya kalau memang dia akan merusaknya itu betul-betul jangka panjang pelan-pelan. Ya, jadi pertama mungkin akan pendengaran tidak terlalu terganggu, tapi dia akan muncul seperti telinga berdengung. Ya akan memberi, iya betul. Kalau kita diabaikan terus, bunyi berdengungnya itu munculnya akan lebih cepat. Hilangnya akan lebih lama. Yang tadinya mungkin berdengungnya cuma 5 menit, dan munculnya juga mungkin 3 hari sekali, ntar akan munculnya bisa tiap jam, hilangnya juga akan lebih lama dulu, mungkin akan bisa 1 harian baru bisa hilang, sampai suatu saat permanen. Aduh, ngeri juga ya, Dok, ya. Nah, kalau suatu saat permanen, artinya permanennya gini, pengalaman saya sih, saya belum dari pengalaman yang saya alamin, kalau sudah lebih dari 3 bulan, berdengungnya dan tiap detik berbunyi, tidak dicari penyebabnya, dia akan permanen. Permanen total seumur hidup. Dan itu saat itu mungkin kita perlu alat bantu pendengaran. Iya, dan tadi betul sekali. Kalau sudah gangguan pendengaran, kerusak saraf pendengarannya, ingat saraf pendengarannya ya. Karena gangguan dengar tuh ada beberapa macam, ada 3. Jadi gangguan pada bukan saraf pendengaran, tuli konduktif istilahnya, kemudian tuli campur. Tuli campur atau tuli konduktif dengan tuli saraf. Nah, tuli saraf akibat penggunaan earphone, kalau itu sudah terjadi, tidak bisa dengan obat, tidak bisa dengan operasi. Cuma satu-satunya jalan, pakai alat bantu dengar. Dan alat bantu dengar harganya masih mahal. Dan orang belum terbiasa pakai alat bantu dengar, pasti malu. Lain halnya dengan kacamata. Orang sudah terbiasa, termasuk kita pakai kacamata, udah tidak malu lagi. Kalau orang pakai alat bantu dengar, mungkin anggaplah detektifan atau itu intelijen kayak begitu. Iya. Iya, betul. Jadi ya waspadalah begitu ya. Dan memang berarti dampaknya tuh tidak langsung hari itu. Betul. Dalam jangka waktu lama dulu ya, Dok, ya. Jadi kita tuh dibuat terlena dulu. Iya, betul. Dan saat udah terlena, nyaman, tapi dampaknya ternyata sangat ya mengerikan sih ya, Dok, ya. Kalau sampai yang tuli permanen itu ya, Dok, ya. Baik,
Nah, kalau gitu gimana caranya atau mungkin dokter punya tips penggunaan earphone yang aman tuh seperti apa? Ya, tadi balik lagi penggunaan earphone yang aman itu, pakailah earphone itu dikala memang sangat menghibur Anda. Ya, karena selain earphone kan suara-suara sekitar kita juga banyak gitu ya. Nah, kalau memang wajib kayak tadi work from home atau memang kita enak itu silakan dengan tip tadi bikin 60% dari volume maksimal. Jangan lagunya lagi enak nih, disetel kayak tinggi banget itu. Nah, terus batasan kedua, ingat pakai paling lama 60 menit. Ingat juga itu 60 menit kalau volumenya 60%. Tapi kalau volumenya bukan di atas 60% itu nggak boleh, boleh silakan. Tapi ingat, makin tinggi desibelnya, makin tinggi kekencangannya, si 60 menit itu tidak berlaku lagi. Jadi mesti dikurangin lagi. Umpamanya kita dengar 80 desibel, ya kita harus dikurangin lagi. Menurut aturan WHO itu 80 desibel ya mesti harus dikurangin maksimal sekitar 30 menitan lagi kita ngedengarnya. Gitu. Jadi bervariasi Iya, kasih kesempatan istirahat tadi 5 sampai 10 menit. Istirahatnya betul-betul mengistirahatkan telinganya ya. Bukan istirahat terus kita ganti dengerin musik yang dengan perangkat yang lain, dengan perangkat lain non earphone gitu. Nah, jadi tetap kita harus sebisa mungkin mengistirahatkan telinga kita. Betul. Kalaupun terpaksa tadi harus pakai terus tanpa istirahat, ya silahkan gitu. Tadi maksimal. Maksimal tuh kalau volumenya 80 desibel, maksimal kan tadi berapa menit tadi, berapa satu minggu itu kan kurang lebih 8 jam. Tapi akan resikonya akan untuk telinga jadi rusak akan lebih besar gitu. Oke, dokter, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Rajak di rumah ya dok ya. Di sini mengatakan bahwa katanya ada nggak sih perbedaan dok penggunaan earphone dari usia muda dengan orang-orang yang lanjut usia dalam penggunaan earphone? Ya pasti, pasti ya. Karena pendengaran kita juga makin lama makin menurun. Nah, kalau orang udah menurun kan volumenya juga akan makin lebih besar. Volume itu akan lebih dari 60% untuk mendengarkannya ya. Dan kerusakannya juga akan lebih besar. Ya pada orang yang udah berumur gitu ya. Nah, kedua kan tadi ada otot-otot pendengaran yang untuk memantulkan suara jangan masuk terlalu langsung ke dalam lah, dipantulin dulu. Nah, pada orang-orang lanjut usia si kelenturannya juga udah berkurang. Otomatis suara yang kencang akan jauh lebih gampang masuk dibandingin pada usia yang lebih remaja kayak begitu. Jadi memang ada perbedaan. Ada pasti, ya. Usia masih dalam untuk semua hal pasti ada batasannya ya. Tapi juga biasanya orang-orang dewasa yang bijaksana, orang lansia yang bijaksana, dia tahu. Jadi penggunaan itunya akan lebih sedikit, lebih lamanya. Dibandingin juga orang yang remaja-remaja, dia mengabaikan. Saya masih remaja, nggak apa-apa, ntar juga balik lagi. Kedua, recovery-nya juga tadi pada remaja dia akan lebih cepat dibandingin pada orang yang berusia itu. Pasti itu ya, jadi mesti tetap waspada, balik lagi untuk semua hal menyesuaikan lah gitu. Nah, ada lagi nih dok pertanyaan dari sahabat Rajak yang lainnya ya, ini perbedaan penggunaan earphone dengan headphone dok. Itu lebih aman mana nih dok sebenarnya? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, kalau earphone kan langsung menempel ke lubang telinga. Nah, kalau headphone masih di luar ya. Nah, jadi masih ada jarak gitu ya. Sama dengan gini lah, orang yang teriak dari jarak 3 meter, mungkin suaranya walaupun itu kenceng 80 desibel kan dia akan mantul dulu kemana-mana. Nah, dibandingin yang langsung. Nah, pasti akan lebih bahaya
kalau volumenya sama ya, volumenya sama akan lebih bahaya earphone. Kan karena di sini kan masih ada udara nih, kalau kita masuk taruh ke sini masih ada udara, dia nyebar dulu untuk beberapa senti keluaran kayak begitu ya. Nah, itu masih akan berkurang. Untuk volume yang sama. Untuk volume yang sama. Tapi kalau volumenya berbeda ya jelas lagi, berbeda lagi gitu. Nah, earphone juga kan kadang-kadang ada yang disimpan di belakang sini. Nah, di belakang sini kan dia hantarannya pakai hantaran tulang. Nah, jadi itu tidak lebih berbahaya. Jadi kalau tadi untuk orang-orang yang mau olahraga mau pakai earphone yang ditaruh di belakang telinga, istilahnya kalau di bidang THT itu bone conduction gitu ya. Jadi tidak langsung ke lubang telinga, efeknya akan jauh lebih sedikit yang di belakang sini. Terus kemudian juga suara-suara dari luar kayak nggak terlalu nyaman sih dok kalau yang penggunaan yang di sini. Di belakang ya balik lagi gitu mah ke masing-masing individu nyaman apa tidaknya gitu ya. Oke dok, berarti tetap ada plus minus. Ada plus minusnya. Oke sahabat Rajak, bagi sahabat Rajak yang mengalami gangguan pendengaran atau dirasa ada yang nggak nyaman dari pendengarannya, sahabat Rajak boleh langsung konsultasi ke Rajak Hospital Purwakarta. Nanti sahabat Rajak akan ketemu dengan dokter spesialis THT di Rajak Hospital Purwakarta. Baik dokter, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang begitu detail terkait pembahasan kali ini ya dok ya. Mudah-mudahan sih nanti kita nextnya akan membahas terkait gangguan pendengaran ini lebih detail lagi ya dok ya. Pengennya kita sih begitu. Mudah-mudahan dokter ada waktu nih untuk bisa balik lagi ke podcast kita ini ya dok ya. Untuk gangguan pendengaran sih saya akan lebih senang juga karena ya itu kan memang kita tidak boleh telinga kita harus kita jaga betul. Tetap jangan diabaikan ya dok. Iya, jangan diabaikan. Baik. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya ketemu kembali di podcast Bisikin Rajak ini ya dok ya. Kami juga haturkan terima kasih dokter untuk kesempatan bincang-bincangnya kali ini. Semoga dokter sehat selalu dan langsung aja dokter, sahabat Rajak, salam sehat, bye-bye.